Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai knowledge management cycle. Knowledge management merupakan pengelolaan baik menangkap, menyimpan, dan juga mengakses pengetahuan-pengetahuan yang berhubungan dengan pembuatan keputusan, baik dari manajer maupun bawahan, untuk tindakan yang bersifat individu maupun kelompok. Terdapat beberapa tingkatan dalam Integrated Knowledge Management Cycle. Yang pertama, ada knowledge capture and or creation. Pada tahap ini, pengetahuan dibuat berdasarkan ide-ide atau gagasan individu organisasi. Ide tersebut tidak selalu berasal dari atasan saja, namun bawahan juga berhak mengeluarkan ide yang nantinya juga akan digunakan dalam organisasi. Yang kedua, ada knowledge sharing and dissemination. Pada tahap ini, setelah pengetahuan diciptakan dan dipahami oleh anggota organisasi, maka pengetahuan akan dibagikan untuk mempermudah baik individu maupun tim dalam organisasi dalam berkolaborasi atau berkontribusi untuk memajukan visi organisasi atau untuk memenuhi permasalahan. Setelahnya, pengetahuan akan disimpan dalam bentuk dokumen dan diarsipkan agar dapat digunakan di kemudian hari. Yang terakhir adalah knowledge acquisition dan application, yang merupakan proses dalam menangkap dan membutuhkan umpan balik atau feedback untuk memperbarui konten dari pengetahuan dengan mengembangkan dan membangun pengetahuan yang berguna untuk penambahan value dari pengetahuan sebelumnya, yang kemudian dapat diimplementasikan yang bertujuan untuk membuat organisasi bertahan lebih lama. Strategic implications of knowledge management cycle. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki tiap divisi, serta melibatkan tiap individu dalam aktivitas knowledge untuk membuat, merubah, dan menindaki pengetahuan. Efektifnya, pengelolaan sumber daya manusia pada organisasi akan meningkatkan daya saing organisasi tersebut. Pada penerapannya, organisasi tidak selalu memproduksi pengetahuan baru, namun juga memperbarui pengetahuan yang sudah ada. Pengetahuan akan membantu dalam mengkoordinasikan antara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari organisasi. Practical considerations for managing knowledge. Pertimbangan saat mengelola pengetahuan tentu diawali dengan menentukan standar atau konsep manajemen pengetahuan yang akan dikerjakan atau diimplementasikan untuk mencapai tujuan atau visi dari organisasi. Salah satu pertimbangannya seperti menyesuaikan dengan konsep yang ada dengan perusahaan, memilah ide-ide atau gagasan yang relevan dan mudah dipahami oleh penganggota lainnya, haruslah berorientasi tindakan dan memerlukan alat yang sesuai dengan konsep manajemen pengetahuan. Yang terakhir adalah best practice. Best practice diawali dengan mengidentifikasi permasalahan atau tantangan pada organisasi, yang kemudian mengidentifikasi akan memudahkan penemuan sumber daya yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah menentukan hasil yang akan dicapai sebagai panduan manajer dalam melakukan pengembangan pengalaman atau pengetahuan bagi karyawan. Panduan tersebut juga membantu dalam meminimalkan ide atau inovasi yang tidak sesuai dengan penyelesaian masalah. Manajer pun bisa menggunakan pengetahuan tersebut untuk meningkatkan kualitas, namun tidak menutup ide-ide baru untuk memaksimalkan praktek implementasi. Sekian, terima kasih.